Halo, selamat datang di studio bocor kami. Ya, pastinya tempatmu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Film yang akan dibocorin kali ini judulnya adalah Jawani Janiman. Para pemeran film ini adalah Saif Ali Khan sebagai Jess, Alaya sebagai Tia, Kubra Said sebagai Rea, Tabu sebagai Ananya. Nah, sebelum menuju ke cerita filmnya, saya mau say thanks dulu buat semua yang udah support channel ini selalu. Yang sering komen, ada Winda Widiarti di Taiwan, hai, makasih ya. Bella Juliana di Bangka Pangkal Pinang, jadi inget terang bulan Bangka kan saya. Terus Ayu Rahayu di Saudi, wih jauh ya, apa kabar? Saya juga mau say hi ke Faruni Jaya dari Bandung. Ada juga akun kado custom handmade, thank you ya. Saya mau dong kadonya. Ada lagi akun yang namanya 1 Minutes. Aduh, pokoknya masih banyak lagi deh yang lainnya. Next, saya bakal lanjut sapa-sapa lagi ya. Pokoknya makasih banget untuk selalu nonton plus dengerin channel ini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, happy, dan kaya raya. Amin. Biar gak kelamaan, langsung cerita ya. Film ini menceritakan tentang kisah seorang playboy yang udah gak berusia muda lagi, alias udah tua ya. Jess namanya. Jess ini bekerja sebagai seorang broker properti di perusahaan broker. Didirikan bersama saudara laki-lakinya, namanya Dimpi. Dia adalah makelar yang memang lagi berusaha menuntaskan penjualan komplek apartemen tempat tinggalnya. Jadi gini, siang hari bekerja, lalu malamnya Jess gak pernah absen dari nightclub. Mabuk-mabukan, terus bawa pulang cewek yang beda-beda setiap hari. Sampai sekarang, orang tua Jess sebenarnya masih berharap kalau dia menikah. Dan hal ini diungkapkan ibunya pas mereka lagi kumpul makan malam bersama. Intinya sih, Jess udah ngasih pengertian kalau dia jelas gak mau nikah. Dia percaya sama cinta, tapi gak percaya sama pernikahan. Suatu malam, seperti biasa, Jess pergi menghabiskan malam ke nightclub dan godain cewek-cewek di sana gitu kan. Dia ketemu sama cewek kece namanya Tia. Sebenarnya Tia ini tinggal di Amsterdam. Alasannya dia berkunjung ke London karena memang lagi ada urusan pribadi. Tia bilang kalau beberapa hari ini dia sudah memperhatikan Jess di nightclub ini. Jess makin melayang dan tergoda untuk makin dekat dengan Tia. Dia lalu ngajakin Tia ke rumahnya. Sampai di rumah, Tia ini sudah berkali-kali bilang kalau memang ada hal penting banget yang mau dia bicarakan. Jess udah iya-iya aja karena buat dia aktivitas bercerita, ngobrol-ngobrol itu cuma basa-basi sebelum gitu-gituan. Jadi omongan Tia tuh udah gak perlu diperhatiin sama dia. Sampai muncul pernyataan ada 33,333% kemungkinan kamu adalah ayahku. Oh my god, melongo dong Jess karena semua ini gak mungkin. Dia yakin setiap kali dia melakukan hal itu, dia selalu menggunakan pelindung. Lalu Tia ngajakin Jess untuk tes DNA. Jess gak mau dong, tapi akhirnya mereka berdua tahu-tahu udah ada di tempat tes aja gitu loh. Dan hasil akan keluar 3 hari lagi. Suatu hari Jess dan Dimpi, saudaranya, menemui klien yang menawarkan sebuah proyek. Awalnya sih kelihatan alot gitu untuk deal-dealan, tapi akhirnya sepakat mendapatkan jalan tengah. Seperti biasa, malam harinya lagi Jess ke nightclub dan bertemu wanita bernama Tanvi. Pas Tanvi ini diajak ke rumah Jess, tiba-tiba aja Tia dateng dan minta nginep di rumahnya. Tanvi justru minta Jess untuk menerimanya karena Jess mengatakan Tia adalah keponakannya. Tanvi dan Tia malah sibuk dan asik ngobrol sendiri. Mereka terlihat gampang akrab, sementara Jess udah kesel aja karena dia gak jadi mesra-mesraan dong sama Tanvi. Nah, besok paginya, sebelum mereka berdua berangkat untuk cek hasil dari tes DNA, Tia sempat ketemu sama yang punya gedung, Ibu Malika namanya. Dia berniat nagih uang sewa tempat tinggal Jess, tapi mereka berdua malah bercanda dan langsung cocok aja. Tia nih kayaknya mengandung umpan ya. Kita langsung lanjut deh ya. Jess dan Tia kemudian menemui dokter yang akan membacakan hasil tes DNA mereka. Dokter mulai nih memeriksa, buka-buka berkas gitu kan. Pas mau ngasih tahu hasilnya, pakai lagi ada acara pamer-pamer kenapa dia jadi dokter. Belum lagi istri dokter ini menelpon nanyain mau dimasakin apa. Udah mulai kesel nih ya Jess. Tapi akhirnya ini dia hasil tes DNA mereka, bahwa Jess bener adalah ayahnya Tia. Dan dalam sekejap, Jess, si pria paruh baya pecandu pesta, menyandang status baru, seorang ayah sekaligus kakek. Wow, karena Tia juga ketahuan lagi hamil. Di jalan, Jess kemudian bertanya siapa ayah dari bayi yang dikandung oleh Tia. Katanya namanya Rohan, mantan pacarnya Tia. Dia susah untuk bertanggung jawab karena lebih mencintai kebebasannya. Mirip-mirip Jess juga ternyata ya.
Karena masih pada bingung dengan apa yang mereka hadapi saat ini, Tia memutuskan untuk tetap tinggal bersama Jess. Dia nggak mau sendirian. Sampai di rumah Jess, ternyata listrik lagi mati karena dia belum bayar tagihan. Duh, ada-ada aja kan? Keesokan harinya, Jess langsung pergi ke tempat pembayaran untuk ngurusin soal listriknya. Bertemu dengan Rhea di sini, temennya. Jess awalnya bilang kalau dia mau ngurus listrik sebuah gedung yang jadi salah satu proyeknya. Tapi karena mulut manis petugasnya yang suka ngomong dengan suara kenceng, ketahuan dong sama orang-orang yang lagi antri termasuk Rhea juga mendengar kalau Jess nunggak bayar listrik. Rhea sebenarnya mau bantu sih ya, tapi Jess pantang sama yang kayak gini. Nggak mau dikasihani, pokoknya dia pasti bisa. Kamu gak तुम्हारा? Sementara itu, Tia lagi memeriksakan kandungannya. Di sini dia melihat janinnya, calon anaknya pas lagi di USG. Duh, perasaan keibuannya langsung keluar. Dia terharu banget. Akhirnya, Tia memutuskan untuk menjaga bayinya dan merawatnya. Kita kembali ke adegannya Jess. Dia lagi nyamperin rumahnya Malika. Niatnya mau berbaik hati ngasih bunga dan minta maaf kalau bakal telat bayar sewa. Ternyata Malika bilang kalau Tia sudah bayar sewa tempatnya. Malika bahkan titip ngasih masakan kesukaan Tia. Sampai di rumah, Jess bete banget. Dia ngerasa malu dan merasa hidupnya dicampuri karena udah dibayarin uang sewa sama Tia. Dan juga dia makin bete, ada beberapa dekorasi rumahnya yang diubah-ubah sama Tia. Nah, di sini setelah Tia minta maaf nih ya, dia ngasih tahu niatnya untuk merawat bayinya. Kalau menurut Jessie oke-oke aja, cuma dia bingung karena Tia belum berhasil menghubungi ibunya. Jadi ibunya belum tahu kabar tentang Tia. Jess juga gemes banget dengan keberadaan mantan pacar Tia yang gak bertanggung jawab ini. Nah, Tia langsung menjawab seakan-akan mengembalikan pertanyaan itu ke Jess. Yang penting sekarang Tia ini memutuskan untuk melahirkan di sini di bawah pengawasan sang ayah alias Jess. Nah, Jess mulai ketakutan nih, dia gak mau tinggal bersamanya. Dia minta Tia untuk kembali ke Amsterdam. Jess bahkan berjanji kalau Tia pindah, Jess akan selalu mengunjunginya. Sedih dong Tia diginiin kayak diusir ya kan. Dia langsung tanpa bicara lagi pergi dari tempat Jess saat itu juga. Tapi malah tinggal di tempat baru, tepat di depan rumah Jess. Awalnya Jess nggak tahu, tapi Tia menelponnya pas dia lagi seneng-seneng sendirian di rumah gitu kan. Tia komen tentang baju yang Jess pakai. Tia juga mengatakan di mana dia berada. Nah, Jess langsung nyamperin tempat tinggal Tia. Dia marah besar, kenapa Tia malah nggak pulang ke Amsterdam gitu. Berbagai alasan Tia berikan. Intinya pokoknya Jess jengkel. Cerita selanjutnya, Jess lagi ngewarnain rambut ke salonnya Rhea. Dia curhat, seakan-akan itu ceritanya Rocky temannya. Dia bilang, aduh kasihan banget Rocky, tiba-tiba punya anak tanpa diketahui dan udah mau jadi calon kakek aja gitu kan. Nah, Rhea sepertinya memang sudah tahu kalau cerita itu adalah milik Jess sebenarnya. Rhea lalu bilang, mau cowok itu namanya Rocky kek atau Jess, yang penting cowok itu beruntung, justru punya keluarga lengkap. Kembali ke tempat pesta. Duh, bener-bener party people ya Jess ini. Saat ini dia lagi ada di ulang tahunnya Rocky, sang pemilik bar yang juga temennya Jess. Di situ ada Rhea juga yang ikutan party. Mereka minum-minum bareng-bareng sampai mabuk. Padahal Jess kakinya tuh sempat cedera di malam sebelumnya. Pastinya juga karena mabuk gitu kan. Besoknya bangun-bangun, Jess ternyata sudah ada di rumahnya Rhea. Tapi tenang, gak terjadi apa-apa di antara mereka. Rhea bahkan sempat nolak Jess loh. Dia cuma mau antara dia dan Jess teman aja. Karena Jess ini agak-agak mesum, ya ditolak lah sama Rhea. Beberapa kali Jess emang berusaha menggoda, tapi memang cuma bercanda antara teman. Di rumah, Jess ngeliat kalau Tia kedatangan banyak cowok-cowok di rumahnya. Wah, jiwa-jiwa ingin melindungi kayaknya mulai muncul dari Jess nih. Dia kesel dan mau ngusir cowok-cowok tersebut dari rumah Tia. Tapi ternyata mereka teman-teman studinya. Tia sempat seneng karena tahu ayahnya kelihatan khawatir dengannya. Dan Tia berencana menunjukkan sonografinya, tapi mesinnya macet. Dan pas Tia masih ada di rumah Jess, tiba-tiba Dimpy, saudaranya nelfon kalau dia sudah ada di depan rumahnya Jess. Sebelum ngasih kabar tentang Groover yang mau negosiasi tentang properti, Tia yang ada di situ tiba-tiba meluk Dampy karena dia tahu Dampy adalah kakak Jess, artinya pamannya Tia kan. Belum selesai bingungnya Dampy melihat keadaan ini, tiba-tiba Tanvi, cewek yang ketemu sama Jess di nightclub, datang berusaha menggoda Jess. Tapi waktunya sangat-sangat tidak tepat karena orang tua Jess juga muncul. Baiklah, di sini banyak banget terjadi kesalahpahaman. Jadi orang tua Jess dan Dimpy mengira Tia adalah pacarnya Dimpy. Semua ini berawal dari Jess yang lagi bohong kalau saudaranya ribut sama pacarnya di dalam rumah. Nah, si Tanvi asal ngomong juga di depan orang tua Jess. Pas di dalam rumah, orang tua mereka udah langsung ngomel-ngomel aja sama Dimpy yang udah jelas-jelas punya istri dan anak.
Belum lagi tiba-tiba sonografi Tia yang tadinya mau ditunjukin ke ayahnya, kan mati tuh mesinnya, sekarang nyala. Tambah ngamuklah orang tua mereka karena kesalahpahaman ini. Dikira Dimpi selingkuh. Karena heboh banget kan, akhirnya untuk menghentikan keributan ini Jess mau gak mau, dia akhirnya ngaku. Dia bilang kalau Tia adalah anaknya, dan saat ini anaknya sedang mengandung bayi dari pacarnya. Dimpi adalah paman Tia, dan orang tuanya akan menjadi kakek nenek untuk Tia, dan juga menjadi buyut untuk anaknya Tia. Semuanya melongo. Singkat cerita nih ya, mereka semua pas pulang udah baik-baik aja. Sepertinya Tia diterima banget di keluarga ini. Tia juga bilang ke Jess kalau dia hanya mencari ayahnya sebenarnya, tapi malah mendapatkan keluarga di sini. Dia mengatakan dengan wajah yang sangat bahagia. Jess sepertinya hatinya mulai terbuka. Dia lalu minta Tia untuk mengemas barang-barangnya dan kembali tinggal bersama Jess. Jess akan merawatnya. Oh, so sweet. Dan bener dong, sehari-hari nih ya mereka bersama, Jess merawat Tia banget. Tapi tetap sih, siang hari dia kerja sama Dimpi ya kan. Lalu beberapa kali menemani Tia, lalu malam harinya pergi ke nightclub. Tapi seenggaknya kegiatan Jess bertambah, melindungi dan menjaga Tia. Beberapa lama kemudian, karena tertekan dengan permintaan Groover yang melibatkan properti yang dimiliki Malika, akhirnya mereka berdua melibatkan Tia, meminta pertolongan Tia untuk merayu Malika menjual propertinya. Karena memang Tia kan deket banget sama Ibu Malika. Setelah melewati beberapa jam perbincangan, akhirnya Malika setuju menjual propertinya dengan satu syarat, bahwa pohon willow besar yang ada di depan tempat tinggalnya gak boleh ditebang. Malika sudah merawat pohon itu bersama ayahnya sampai sekarang, dan tentu banyak banget kenangan Malika di pohon itu. Suatu hari, terlihatlah seorang wanita bernama Ananya dan seorang pria bernama Rohan masuk ke rumah Jess. Yang mereka berdua itu adalah ibunya Tia dan pacarnya Tia. Rohan langsung pingsan melihat perut Tia yang sudah membesar. Nah, pas Jess membuatkan makanan untuk Rohan, disinilah Jess dan Ananya mulai ngobrol. Ananya ibunya Tia membahas tentang gaya nggak sehatnya Jess, yang mewarnai rambut lah, yang masak pakai microwave lah. Sementara Jess ngebalikin, dia membahas Ananya yang kecanduan ganja dan gaya hidup hippinya. Udah kesel sama Anaya dan juga Rohan di hari pertama, Jess berniat ngusir mereka dan minta mereka nginep di hotel. Tapi permintaan Tia ingin mereka semua tinggal bersama sebagai keluarga hanya beberapa hari saja. Akhirnya dikabulkan oleh Jess. Malam hari, tiba-tiba aja Anaya, ibunya Tia, datang menghampiri Jess dan bilang Tia butuh adik. Yahut ya. Jess langsung menolaknya, bahkan mencoba memanggil Tia untuk minta tolong. Saking keselnya Jess sama keadaan yang dialami nih ya, Jess langsung ke salon mencari Rea, mau curhat ceritanya. Tapi ternyata Rea nggak lagi kerja, malah lagi di kafe ngedate dengan seseorang. Nggak tahu kenapa Jess makin kesel, karena sepertinya dia ngerasa Rea nggak ada saat dia butuhkan. Pulanglah Jess ini ke rumah, melihat kondisi rumah ramai. Anaya dan Rohan sedang melatih Tia pernapasan. Rohan bilang supaya bisa melahirkan normal, nggak di rumah sakit tapi di bak mandi. Ibunya Tia beralasan supaya bisa selamat dari ketamakan rumah sakit, katanya gitu. Aduh, makin bete lah Jess ini. Dengan penuh emosi dia bilang kalau cucunya harus lahir di bawah pengawasan dokter, bukan di bak mandi. Dan Jess juga minta mereka untuk nggak ngomong asal-asalan seperti pecandu di depan anak perempuannya, yaitu Tia. Wow, Jess sepertinya udah sayang banget sama Tia. Cerita selanjutnya, Tia, Jess dan juga Dimpi datang ke peresmian miniatur mall yang dibangun oleh Groover. Dan Tia tahu dong bahwa pohon Malika akan ditebang. Dia langsung marah ke Jess yang udah bohong pada Malika. Tia juga bilang kalau kesini mencari ayahnya, bukan mencari makelar yang kejam. Dia langsung ngajakin ibu plus pacarnya untuk pergi dari rumah Jess. Segimanapun juga Jess berusaha menenangkan Tia supaya gak pergi, tapi Tia udah kecewa banget. Dari wajahnya, ayah dan anak ini sama-sama sedih loh. Dalam kesedihannya karena merasa kehilangan, suatu hari Jess dapat kabar kalau Rocky temennya sakit. Dia mengunjungi Rocky ke rumah sakit. Melihat kondisi Rocky yang lagi stroke, Jess sedih banget dan merasa kasihan karena Rocky gak punya siapa-siapa. Dia pengen nemenin, tapi temennya ini pengen istirahat sendirian. Dan hal ini juga makin membuat Jess terpukul. Sehari-harinya dijalani sama Jess adalah murung setiap hari. Keluarganya Jess dan juga Dimpi sedih banget ngelihat kondisi Jess. Sampai pada momen, dua orang bersaudara ini, Jess dan Dimpi, akan tanda tangan tentang penjualan properti bersama Groover. Jess tiba-tiba nyeletuk, jangan tebang pohon milik Malika.
Groover marah dong karena itu akan mengancam pembatalan kontrak. Jess dan Dippy nggak peduli, pokoknya jangan tebang pohon Malika. Jess lalu segera pergi secepat mungkin mencari Tia, Rohan, dan juga Anaya. Sebelum mereka naik pesawat, Jess datang meyakinkan mereka bahwa dia sangat menyayanginya. Jess juga merasa gak pernah melihat tumbuhnya putrinya, jadi dia gak mau melewatkan cucunya. Dia ingin ikut andil membesarkan sang cucu. Lalu saat itu juga ketuban Tia pecah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Semua heboh nih, geger. Terus Rohan ngasih kabar, anaknya yang lahir adalah perempuan. Lalu seperti biasa, Rohan pingsan. Jess menggendong cucunya dan dia merasakan kebahagiaan yang gak pernah dia rasakan sama sekali. Cerita film ini langsung ke rumah keluarga Jess. Rocky udah sembuh dari sakitnya. Dia datang untuk ikut berkumpul. Rhea juga hadir di sini. Pas mereka lagi makan bareng, bayinya Tia menangis. Jess langsung sigap mengurusnya. Rocky sampai bengong loh ngelihat perubahan Jess. Nah, endingnya di sini nih. Jess cerita ke bayinya alias cucunya itu. Dia bilang ke cucunya gini, "Kamu adalah bayi pertama yang akan menghadiri pernikahan ibumu dan juga pernikahan kakekmu. Dan nenekmu juga belum menikah loh." Nah, kira-kira Jess bakal nikah dengan ibunya Tia atau Rhea ya? Sampai film ini selesai nggak ada penjelasannya. Tapi yang pasti Jess dan Tia, ayah dan anak ini bersatu dan menjadi keluarga yang bahagia. Film Jawani Janiman udahan ya guys. Semoga semuanya punya keluarga yang bahagia juga, amin. Jangan lupa untuk nonton bocoran film selanjutnya ya. Stay healthy, dah.